Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita kembali di episode 25. Di episode ini saya menjawab pertanyaan yang terkait dengan seminar. Terkait dengan seminar memberikan pusaka kepada anak. Ya. Salam Pak Era, saya remaja wanita. Maksud saya anak saya remaja wanita, ya. Anak saya cewek remaja. Anak saya kalau disuruh baca firman atau dengar khotbah jawabnya iya tapi tidak melakukan. Solusinya apa ya Pak? Solusinya ibu tetap mengasihi dia seakan-akan dia tidak melakukan kesalahan itu, seakan-akan. Jangan diomeli, jangan dimaki-maki karena hal itu. Karena memang dia belum punya hati untuk mendengar firman atau baca Alkitab. Ya. Yang kedua, ibu menjadi contoh. Ya. Ini ibu ya atau bapak ini menjadi contoh dalam seluruh perilaku kita. Ya. Termasuk ibu sendiri atau bapak ini membaca firman, mendengar khotbah. Dengan cara mendengar firman, membaca Alkitab, mendengar khotbah, dia akan melihat kita menyuruh mereka dengan cara itu, tidak dengan kata-kata. Nah, baru sekali-kali bilang, yuk nak, yuk kita dengar khotbah. Jangan terus-menerus saudara suruh, dan kalau tidak melakukan saudara marah. Jangan. Lalu saudara disiplin dengan hukuman atau pukulan atau marah, jangan. Ya, karena dia belum sanggup untuk bisa mengerti. Terima kasih. Salam Pak Eras, mau tanya jika anak sudah terlanjur jatuh ke dalam narkoba, dan mengalami gangguan mental seperti bipolar, bagaimana menuntun anak tersebut kembali kepada Tuhan? Ini tidak bisa saya jawab karena masalahnya berat. Harus dilayani secara intensif dan pribadi. Saya menyarankan membawa anak kepada panti rehabilitasi yang dimiliki orang Kristen dan mengajar dengan baik. Mengajar kebenaran. Dan kami Gereja Suara Kebenaran Injil ya memiliki pejabat atau pendeta yang membangun atau mengelola rehabilitasi untuk narkoba yang bagus sekali dengan bangunan yang bagus sekali ya. Bapak Yohanes Siregar ya di Medan. Jika dibutuhkan maka bisa mengirimkan lagi pertanyaan di nomor ini, nanti akan ditindaklanjuti oleh orang-orang kami. Jadi kalau mengenai masalah gangguan mental bipolar tidak bisa saya jawab dalam sekejap. Harus dibantu psikolog. Ya. Ini anak laki atau perempuan tidak jelas umur berapa saya tidak tahu. Tetapi di Gereja Suara Kebenaran Injil kami juga punya psikolog yang bisa membantu. Nah, kebetulan ada staf saya di sini. Tadi sudah ada, tolong diingatkan nomor telepon ini. Salam Pak Era, saya single mother yang sangat dikuatkan dan diubah oleh khotbah Pak Era selama 4 tahun ini. Pertanyaan saya, anak remaja laki saya tidak mau mendengar firman dan menutup diri dari semua kegiatan rohani. Dipaksa pun tidak bisa. Games, chatting dengan temannya lebih menarik buat dia. Hati saya sedih melihat kondisi anak saya yang jauh dari Tuhan. Bagaimana caranya untuk menarik dia balik ke Tuhan? Saya sudah berusaha jadi contoh yang baik, tapi tidak dihiraukan oleh anak atau dicuekin. Untuk menarik balik kepada Tuhan, saya tidak tahu apakah dulu pernah di dalam Tuhan sehingga harus balik. Mungkin dari dulu juga belum. Mungkin hanya sekolah minggu atau ke gereja tapi hatinya belum melekat. Sudah berusaha jadi contoh baik tapi tidak dihiraukan. Bukan tidak dihiraukan, belum dihiraukan.
Ibu tetap setia menjadi contoh yang baik, suatu hari dia akan dijamah oleh Tuhan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan membuat kita susah dengan membuat orang atau membiarkan orang yang kita kasih binasa. Melekat dengan Tuhan, Bu, Tuhan akan pasti menggirangkan ibu dengan apa yang baik menurut pemandangan mata Tuhan, termasuk menyelamatkan anak ibu. Ya, puji Tuhan. Salam, selamat Pak Erastus. Saya seorang ibu mempunyai anak-anak yang beragama Katolik, agama saya sebelumnya. Saya mau ajak anak-anak saya ikut saya pindah gereja, tapi tidak mau. Saya tidak serumah. Saya selalu mendengar arahan Pak Eras. Saya mengalami banyak perubahan. Ibadah SKPA seminar atau treatment media pun saya ikuti, mohon arahannya. Harus saya beri satu pengertian, saudaraku sekalian, bahwa Katolik itu bukan agama sesat, ya. Katolik juga adalah kehidupan, maksud saya adalah aliran dari orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi maksud ibu adalah bagaimana membawa anak-anak menjadi satu pemikiran. Oke, puji Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, harus untuk kekasih ini, saudara harus sungguh-sungguh memiliki kekuatan rohani yang bisa mempengaruhi anak-anak. Jadi kalau sekarang belum, berjuang terus melalui kehidupan kita yang diubahkan, pasti ada satu titik di mana anak-anak akan bisa dibawa menjadi satu pengertian dengan saudara. Pasti, ya. Yang penting apapun denominasinya, saudara benar-benar menjadi orang-orang yang takut akan Allah, ya. Apapun alirannya, tapi yang penting secara pribadi menjadi orang yang takut akan Allah, mengenal kebenaran dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Kepada kekasih ini, ibu ini, selamat berjuang, ikuti terus YouTube dan khotbah saya. Tuhan pasti memberikan tuntunan kepada ibu bagaimana bersikap terhadap anak-anak. Puji Tuhan. Salam Pak Erastus, saya seorang ibu dari seorang putra umur 4 tahun. Saya seorang ibu dari seorang putra umur 4 tahun, saya tinggal di Australia dan mempunyai pasangan partner seorang yang mungkin tidak percaya Tuhan. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan melalui khotbah-khotbah Bapak yang selalu saya ikuti lewat YouTube, saya sangat diubahkan. Sekarang saya ingin anak saya juga memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Tetapi sangat sulit di mana di dunia barat ini pendidikan mereka juga di sekolah diajarkan filosofi-filosofi yang lebih bersifat ateis, tidak percaya Allah itu ada. Bagaimana menangani anak-anak kita ini, Pak, agar tidak terjerumus kepada kehidupan dunia barat yang sangat ateis ini? Terima kasih Pak Erastus, Tuhan berkati. Ini pekerjaan berat, sangat berat. Suami yang mungkin juga memiliki cara berpikir atau pola berpikir yang tidak agamani. Biasanya kalau ini suami orang barat atau orang bule, ya mungkin Kristen tapi Kristen yang tidak bergereja, atau Kristen tapi tidak mengakui Allah itu ada, bisa. Bagaimana memimpin anak kita bisa mengenal kebenaran? Tetap bisa, tapi kerja keras. Kepada ibu ini yang tidak saya sebut namanya, ibu ini harus berjuang terus. Ikuti YouTube saya terus, berjuang terus, Bu. Tuhan pasti akan menyelamatkan orang yang kita kasih kalau kita menjadi kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan. Tuhan akan mengasihi orang yang kita kasihi. Salam Pak, anak saya baru 1 tahun, bagaimana cara mengedukasi prinsip-prinsip kebenaran seperti yang Bapak jelaskan di sesi memberikan pusaka kepada anak, ya. Bagaimana, ya, mengedukasi prinsip-prinsip kebenaran seperti yang Pak Eras
kepada anak di usia yang masih dini. Ya kalau 1 tahun ya diajar haleluya, angkat tangan dulu. Sebelum makan ayo berdoa. Itu dulu saudara. Saudara percaya nggak bahwa setiap orang itu punya keadaan yang berbeda? Pasti. Yang penting kepada ibu ini melekat dengan Tuhan akan diberi hikmat untuk memimpin anak-anak kita kepada kebenaran. Nah, ibu yang tadi bertanya kepada saya yang di Australia ini dengan anak umur 4 tahun, Tuhan akan memberi hikmat. Ini sama dengan ibu ini yang baru setahun umurnya. Jadi mumpung belum dewasa, belum besar, kita harus intensif membimbing anak kita untuk mengenal kebenaran. Ya. Shalom Pak, saya memiliki anak usia 13 tahun. Kadang saya keras menasihati anak saya agar supaya ia memiliki kerinduan akan Tuhan, yaitu meluangkan banyak waktu untuk Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya main game berjam-jam. Saya ingin tanyakan apakah benar cara saya menasihati anak dengan teguran yang keras? Bagaimana cara tepat menurut Pak Eras menasihati anak agar berubah? Cara keras tidak akan mengubah anakku. Pak, nggak bisa. Pengalaman, nggak bisa. Tapi kalau kita memiliki wibawa rohani, ya, itu berbeda. Percaya. Jangan sering ngomong, sering marah, sering ngomel, sering banyak bicara. Nanti ketika kita bicara hal yang perlu, jadi tidak berharga. Bicara pada saat yang penting. Ya. Jelas tenggelam dengan game setiap hari itu salah. Tapi cara kita menasihati harus bijaksana. Nah, tekniknya juga penting harus tahu. Jangan dia sedang main game, kita marah. Tidak boleh. Biar dia main dulu. Nanti kita panggil di suasana yang baik, lagi makan, duduk, ngobrol, begitu. Jangan terus nggak boleh main game. Mulai dikurangi. Lalu beri anak-anak tugas, tanggung jawab, kesibukan, alih perhatian untuk yang lain. Sementara itu minta hikmat Tuhan ya, untuk menuntun anak kita kepada kebenaran. Tuhan pasti tahu bagaimana memimpin anak. Karena masing anak-anak itu beda-beda dan saya tidak bisa memberikan rumusan harus begini, harus begitu. Tapi Roh Kudus pasti pimpin kita. Terima kasih. Pak Eras, saya adalah single parent sejak suami menceraikan saya dan kembali ke agama lamanya sejak bulan Oktober lalu. Ya, ini jadi belum setahun ya. Pertanyaan saya, putri tunggal saya berusia 5 tahun yang selama ini memang kurang dekat dengan ayahnya. Berubah temperamennya menjadi mudah sekali marah walaupun untuk hal-hal yang sangat sepele. Saya tahu dia merasa kehilangan papanya juga. Bagaimana saya harus menyikapinya ya Pak, supaya saya jangan membuka luka di dalam hatinya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, ibu bisa menggantikan tempat untuk ibu bisa menggantikan tempat suami. Tuhan akan menolong ibu untuk bisa menggantikan tempat untuk suami. Bisa. Ya. Sekali lagi saya tidak bisa memberikan nasihat yang spesifik karena keadaan ibu pasti tidak saya tahu persis. Hanya kalau kita melekat dengan Tuhan, kita diberi hikmat bagaimana menuntun anak-anak kita. Jangan kasar. Biar anak kita menemukan kita sebagai wakil Tuhan di dunia. Anak ibu yang putri usia 5 tahun yang sekarang ini pertemperamennya berubah ya. Bisa karena bapak atau papanya tidak, atau mungkin karena faktor lain. Belum tentu karena papanya, mungkin faktor lain juga. Karena ketika suami ibu meninggalkan ibu sendiri juga mungkin mengalami perubahan, kelihatan stres, gampang marah, dan itu juga bisa pengaruh ke anak loh. Jadi ibu sendiri juga harus koreksi diri ya. Kenapa anak berubah ini? Oke. Tuhan kiranya menolong ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Erastus, apakah saya bisa mewariskan Tuhan kepada anak-anak saya kalau hanya saya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah dengan kesungguhan hati saya bisa membuat suami saya untuk mencari Tuhan seperti hati haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Bu, Tuhan sudah berfirman bahwa suami bisa dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi kelakuan ibu harus demikian rupa sampai bisa
menggerakkan suami bertobat. Bahkan kemudian menggerakkan anggota keluarga yang lain bertobat. Ibu harus bisa mewariskan Tuhan kepada anak-anak walaupun suami belum percaya atau belum sungguh-sungguh. Ya, ibu bisa. Harus membesarkan kapasitasnya. Kapasitasnya harus besar. Karena suami tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dan ibu harus menggantikan porsi atau bagian suami ini. Maka ibu punya potensi harus lebih besar. Oke, terima kasih. Salam Pak Eras, bisakah seorang yang orang tua dan dirinya tidak mencari Tuhan Yesus dengan benar dan setelah orang itu kemudian memutuskan bertobat, berusaha sungguh-sungguh menghidupi karakter Kristus, meminta pengampunan kepada Tuhan atas semua kesalahan dan dosa orang tua dan dirinya, dan melepaskan kutuk dosa supaya tidak lagi menimpa kehidupan orang itu dan keluarganya. Maksudnya, salam Pak Eras, bisakah seorang, ini yang bertanya ini, yang orang tua dan dirinya tidak mencari Tuhan Yesus dengan benar, dan setelah orang itu kemudian memutuskan bertobat, berusaha sungguh-sungguh menghidupi karakter Kristus, meminta pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan, bisa dan melepaskan kutuk, supaya tidak lagi menimpa kehidupan orang itu dan keluarganya. Oh bisa, bisa. Yang tadinya orang tua Anda memang tidak percaya Tuhan Yesus, Anda sendiri juga tidak benar, atau dua-duanya tidak percaya Tuhan Yesus, atau sebelumnya bukan orang percaya atau orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, sekarang sungguh-sungguh, Tuhan akan mengubah semuanya. Saya sharing ya, berkata begini, Tuhan, aku berlindung kepadamu. Dalam segala hal aku berlindung kepadamu. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya Tuhan, lindungi aku. Aku mau ikut Engkau. Lakukan itu. Tuhan pasti melindungi saudara. Ya, puji Tuhan. Salam Pak Eras, saya mau bertanya. Bapak menyebutkan dalam seminar bahwa orang tua yang tidak takut akan Tuhan akan membuat anak-anaknya berantakan. Ya. Namun kenapa ada beberapa anak yang orang tuanya tidak takut akan Tuhan malah hidupnya baik dan takut akan Tuhan ya Pak? Anak tersebut tidak terpengaruh karakter orang tuanya. Dan kenapa ya Pak ada beberapa anak hamba Tuhan yang hidupnya berantakan, tidak seperti orang tuanya yang melayani menjadi pendeta? Dalam seminar saya juga sempat sebut, kalau orang tuamu tidak takut akan Allah, jangan ini membuat kamu jadi rusak juga. Kamu bisa. Jadi kalau orang tua tidak takut akan Allah itu memang berpotensi anak-anaknya berantakan. Tetapi tidak mutlak, saudaraku. Makanya saya menasihatkan dalam seminar itu sempat saya singgung bahwa anak-anak harus tetap mencari Tuhan walaupun orang tuanya tidak takut akan Tuhan. Hari ini banyak orang tua kok yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Makanya saya memberi perhatian kepada pemuda. Dan ada satu forum yang nanti khusus akan disediakan tanya jawab dengan pemuda. Karena saya tahu orang tua yang berantakan tidak memutlakkan anaknya juga berantakan. Anak-anak masih bisa diselamatkan. Itu tanggung jawab kami. Ya, puji Tuhan. Soal pendeta nih. Aduh, saya sudah melihat anak pendeta berantakan, saudaraku. Sedih juga ini saudaraku. Tidak seperti orang tuanya melayani Tuhan. Nah ini saya tidak bisa menghakimi. Tetapi orang yang jadi pendeta itu tidak jaminan hidup benar di hadapan Allah. Itu aja ya. Oke. Salam Pak Erastus yang saya hormati dan sangat saya kagumi. Sebelumnya terima kasih untuk khotbah Bapak yang sangat memberkati saya. Betapa saya ingin mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan seperti supaya anak ini menjadi mengerti juga LB3 langit baru bumi baru. Tapi gairah tontonan YouTube bahasa opinion ya YouTuber yang YouTuber luar yang sembrono lebih kenceng menarik anak saya. Nasihat atau khotbah dianggap membosankan dan tidak penting. Saya frustasi, Pak, menghadapi anak laki ini karena anak sudah kelas SMP 2 tidak mau diatur. Bagaimana caranya supaya anak mau mendengarkan firman dan ke gereja lagi? Waduh, ini dari tadi masalahnya ini terus. Rasanya saya harus berkhotbah khusus mengenai hal ini. Ya puji Tuhan, dua anak saya semua ada dalam lingkungan pelayanan. Dan itu pun juga tetap saya kontrol karena orang yang ada di lingkungan pelayanan belum tentu benar.
ya saudaraku. Tetapi saya tidak memiliki jawaban lain menghadapi kasus ini kecuali kita memperbesar kapasitas diri. Itu saja. Kapasitas diri kita makin besar, makin rohani, makin mengasihi Tuhan, makin suci, pasti berdampak. Jadi kalau terang kita cuma 10 watt, kita nggak bisa mempengaruhi orang. 100 watt belum mempengaruhi. 500 watt baru bisa membuat orang sekitar kita bergoyang. Kalau 800 watt baru kita bisa mempengaruhi kapasitas diri. Jadi kepada yang bertanya ini, ayo perbesar kapasitasmu untuk bisa berdampak untuk orang lain. Baik, salam Pak Erastus yang terkasih. Saya pelayan di HKBP, tapi setiap hari mendengarkan pengajaran kebenaran dari GSKI via pertemuan ibadah atau seminar dan online. Pertanyaan saya, apakah saya melanggar janji kepada Tuhan ketika membawa anak saya baptis bahwa saya akan membesarkan dia dalam ajaran Protestan? Jika saya mengizinkan dia menikah dalam pernikahan Katolik, mohon pencerahannya ya Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Saudara, Protestan, Katolik, Pentakosta, Betel itu bukan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak itu Tuhan dan kebenarannya. Jadi kalau saudara membaptis anak saudara, ya, lalu membesarkan dia dalam ajaran Protestan, tetapi menikahkan dengan pernikahan Katolik, itu kalau secara organisasi memang tidak akan disukai oleh kelompok saudara. Tetapi secara rohani bukanlah sesuatu yang pasti mendukakan Tuhan. Pemberkatan nikah mau di Katolik, mau di HKBP, mau di GPIB, mau di Pentakosta itu nggak masalah. Yang penting pengakuan tentang perkawinan yang benar, komitmen perkawinan yang tulus, yang kudus, itu yang penting. Ya. Tadi saya katakan secara organisasi mungkin Anda tidak disukai. Tapi oleh satu dan lain hal bisa saja Anda menyuruh atau membiarkan Anda mengizinkan anak, bapak atau ibu menikah dalam pernikahan Katolik. Jangan ini dijadikan hal besar, saudaraku. Jangan dijadikan masalah. Ya. Yang penting kita semua bertumbuh dalam kesucian hidup yang serupa dengan Yesus. Ini major, ini mutlak, yang lain minor. Oke. Salam Pak Erastus, saya 35 tahun, seorang ibu dari anak laki-laki yang berusia 7 tahun. Sudah 2 tahun ini kami tidak ke gereja karena saya berkali-kali dikecewakan dengan pribadi dan perlakuan orang-orang di dalamnya. Mereka melabel pribadi lain termasuk saya dan lebih mementingkan hal-hal yang kurang esensi. Sampai hari ini kami belum menemukan satupun gereja yang cocok dengan kami, yang memiliki kemiripan dengan gereja Rehoboth. Tetapi kami rajin mengikuti Truth ID walau tidak full banget dalam seminggu. Anak masih saya temani menonton CDC, ya. Artinya pelayan untuk anak-anak sekolah minggu 3 kali seminggu. Uncle Dave, ini program untuk anak-anak. Dan kami juga ikuti ibadah live streaming Bapak. Namun jauh di lubuk hati ada kekhawatiran tentang perkembangan rohani anak saya. Saya ingin memberi anak kami pengalaman sekolah minggu seperti dulu, seperti teman-temannya. Apakah saya dan suami harus sembarang memilih sebuah gereja walau kurang cocok untuk mengakomodir kekhawatiran ini? Mohon pencerahannya Pak. Sebenarnya kalau anak-anak sekolah minggu di mana-mana juga standar, tidak terlalu masalah. Kalau sudah mulai bicara mengenai kebenaran tingkat pemuda, remaja muda, dewasa muda, orang tua, nah itu sudah bermasalah. Kalau sekolah minggu bisa dibawa kemana saja, ya saudara. Anak-anak kita harus memiliki komunitas juga sekolah minggu. Tetapi yang paling kuat adalah orang tua yang mendidik anak-anak di jalan kebenaran Tuhan. Tuhan akan menolong saudara untuk bisa mendidik anak-anak ini, ya. Salam buat suami. Sampaikan harus berjuang sungguh-sungguh memperhatikan anak demi keselamatan bersama. Terima kasih. Salam dan selamat siang Pak Erastus. Bagaimana mengubah anak laki-laki berusia 14 tahun yang terikat game online? Apalagi dengan masa PJJ ini, ya,
semakin banyak waktu bermain game ya, COVID-19 ini. Jaga jarak ini, protokol jaga jarak. Karena semenjak usia 1-10 tahun, kami orang tua sibuk bekerja, dan papa yang lebih sering berada di luar kota daripada di Jakarta, sehingga anak dititip di pembantu. Terima kasih atas saran dari Pak Erastus. Nah ini jadi masalah memang, anak kita sudah sering bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, atau tidak mengerti kebenaran. Nah sekarang, dengan keadaan seperti itu kita mau cepat-cepat berubah, nggak bisa. Harus juga perlu waktu untuk proses perubahannya, saudaraku. Ya. Jadi sekarang waktu harus disediakan untuk anak usia 14 tahun ini. Harus lebih intensif. Kita bimbing anak kita kepada kebenaran. Ini kepada saudara-saudara yang lain menjadi pelajaran. Jangan karena kesibukan sampai kita tidak mendidik anak-anak kita dalam kebenaran, saudaraku. Ya. Hati-hati jangan sampai anak-anak kita terhilang ya saudara. Baik saudara sekalian, saya teruskan. Salam, selamat siang Pak Eras. Terima kasih untuk bimbingan rohani dan keteladanan hidup yang Bapak sudah bagikan kepada saya dan keluarga. Saya mau sharing tentang anak saya yang sudah mulai kecanduan main game online dari SD kelas 6. Dan saya sangat disayangkan waktunya digunakan untuk hal yang sia-sia. Ini sama dengan pertanyaan sebelumnya saudara. Anak-anak sekarang suka main game online. Ingat tadi jangan tegur waktu dia bermain. Itu akan melukai. Biar dia main dulu. Lalu dibawa ke suasana di mana kita bisa bicara, batasi dulu. Sampai tingkat kita harus memutuskan hubungan anak-anak dengan game online. Jika mungkin harus ada tindakan tegas. Jika mungkin. Ya. Nah, saya tidak tahu berapa usia anaknya ya. Kalau masih kelas 6 SD mungkin kita bisa bertindak lebih tegas. Tapi kalau sudah lewat lebih berat. Kalau masih di bawah kelas 6 SD itu kita bisa bertindak, saudaraku, lebih keras. Kalau di bawah kelas 6 SD. Kalau sudah lewat kelas 6 SD akan lebih sulit, saudara sekalian. Hal itu sudah pasti mempengaruhi kehidupan sehingga tidak dapat dimaksimalkan potensi yang sudah dianugerahkan kepada mereka ya. Ini kekhawatiran dari orang tua. Malas belajar, malas mengembangkan potensi. Sebenarnya kalau anak saya tidak terikat dengan game online, saya yakin dia bisa lebih lagi berguna bagi Tuhan. Tentu, saudaraku ya. Tentu. Sekedar info Pak, saya juga sering membawa anak saya ke RYC ya, untuk Rehoboth Youth Community. Aktif di kebaktian remaja. Mengikuti seminar yang Bapak adakan dan kami pun juga berusaha memberikan keteladanan hidup dengan belajar memperagakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Saya sudah menasihatinya tapi anak saya tetap masih kecanduan game. Saya amat sedih melihatnya dan saya sering membawakan hal ini ke dalam doa. Aduh, mungkin saya harus khotbah mengenai bagaimana anak-anak remaja tidak terikat dengan game online ini. Ya. Dan sekaligus saya harap orang tua juga ikut ya. Oke, saya janjikan saya akan khotbah mengenai bagaimana mengantisipasi anak yang kecanduan game online ini. Kalau tidak salah Pak Max Elia Saputra pernah menyampaikan ini di satu seminar. Nanti akan saya lengkapi lagi ya. Terima kasih saudara. Beban Bapak Ibu, beban saya. Kesusahan Bapak Ibu, juga kesusahan saya, saudara. Ya, kita kerja keras. Tapi saya yakin satu hal, kalau kita punya kapasitas yang besar dan kuat, makin hidup suci, makin taati firman Tuhan, kita akan berkarisma kuat untuk bisa merubah anak-anak kita. Oke. Salam Pak Eras. Saya ingin minta saran bagaimana cara mendidik anak yang suka emosional. Karena anak itu sekarang sudah remaja putri yang badannya lebih besar daripada saya. Padahal waktu kecil dulu dia anak yang taat dan tidak pemarah. Nah kita harus tahu dulu kausalitas penyebab. Mengapa anak jadi begini? Itu dulu. Lalu kita mengantisipasi atau menjauhkan penyebab atau kausalitasnya. Kita harus
memindahkan juga penyebabnya itu, menyelesaikan kausalitas atau penyebabnya. Nah, anak-anak yang dewasa seperti ini tolong ya tidak dikasari yang membuat dia tambah luka. Ya. Jangan membuat dikasari sampai membuat dia tambah luka. Oke? Kapasitas ibu, bapak harus kuat untuk mengarahkan anak-anak ini. Saya ingatkan ya, kalau orang tua sering menunjukkan emosionalnya kepada anak atau meledakkan emosinya di depan anak, anak-anak akan ikut terbawa loh. Jadi hati-hati loh, jangan sembarangan ya saudara. Jadi anak-anak tidak boleh, anak-anak tidak boleh melihat ledakan-ledakan emosi kita yang kemudian akan dicontoh. Tahan diri, kuasai diri supaya anak-anak bisa melihat bagaimana orang tua menahan diri dan memiliki roh yang lemah lembut yang bisa ditularkan. Oke, Tuhan memberkati. Shola Gracia.